Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Budianto Setiawan dengan nomor UKG 2016 99804273. Saya mahasiswa PPG Daljak angkatan 3 tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya mengambil video praktik untuk kegiatan uji kinerja dengan topik mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi pada mata pelajaran administrasi transaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video praktik saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Saya, Pak. Kita. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, barusan temanmu Bintang sudah membantu Bapak untuk memimpin doa. Nah, di sini Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada temanmu yang tidak hadir. Pertama, Adelia. Hadir, Pak. Agis tidak hadir. Ada keterangan? Tidak ada keterangan. Alfa ya. Ali. Alin. Pak. Arya. Ayu. Saya, Pak. Bintang. Hadir, Pak. Kamelia. Saya, Pak. Hairunisa. Saya, Pak. Fadia. Saya, Pak. Fali. Ferdinand. Imam. Muhammad Adam. Ya, terima kasih. Hari ini ada satu orang yang tidak hadir ya. Keterangan ini Alfa, tidak ada keterangan sekretaris. Ya. Ya, buat anak-anakku semua, walaupun kita belajar di masa pandemi, tolong tetap semangat ya. Karena kalian sudah kelas 3, ujian sudah di depan mata kalian. Kapan lagi kalau bukan sekarang belajarnya? Jadi walaupun kita pandemi, belajar masih selang-seling untuk menghadapi ujian. Karena kita PTM tidak boleh masuk semua, tetap semangat belajar, semoga sukses kemudian. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua biar semangat. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi. Di dalam mata pelajaran mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi, itu terdapat KD-KD atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Dan terdapat tujuan dari pembelajaran ini, terdapat tujuan dari KD ini. Apa saja sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Ya, Pak Budi akan jelaskan tujuannya ya. Yang pertama, menganalisis standar operasi prosedur kasir dengan tepat dan benar. Yang kedua, menguraikan bagian-bagian mesin kasir point of sale dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menggunakan mesin pembayaran tunai dengan tepat dan benar. Yang keempat, menggunakan mesin pembayaran non tunai dengan tepat dan benar. Tujuan-tujuan tersebut adalah merupakan tujuan dari mengoperasikan mesin pembayaran transaksi dan menerapkan mesin pembayaran dalam transaksi. Diharapkan anak-anak dapat melengkapi semua tujuan-tujuan tersebut agar terdapat pencapaian di dalam kompetensi dasar yang Pak Budi ajarkan. Oke, untuk kita memulai pembelajaran hari ini, siapkan dulu buku dan pulpen di atas meja karena kita akan masuk ke dalam materi aja. Ya, anak-anak, jadi untuk materi hari ini nanti kalian bisa lihat langsung di dalam Google Classroom-nya. Pak Budi sudah share terkait materinya juga. Nanti bisa kalian buka sambil pembelajaran hari ini berlangsung. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan. Oke, dapat dimengerti ya semua ya? Mengerti, Pak. Oke, materi yang pertama adalah terkait kriteria kasir. Di sini ada 5 materinya. Ada kriterianya ada 5. Yang pertama adalah integritas tinggi, ramah
murah senyum. Yang ketiga tanggap dan teliti. Yang keempat tanggung jawab. Yang kelima antusias dan ceria. Oke, yang pertama adalah integritas tinggi. Coba siapa yang berani mengungkapkan seperti apa sih integritas tinggi yang dimiliki seorang kasir? Silakan angkat tangan. Iya, saya Pak. Iya, bintang angkat tangan, silakan. Menurut saya integritas tinggi itu seseorang yang bisa mencintai pekerjaannya, lalu dia yang jujur terhadap pekerjaannya itu yaitu sebagai kasir. Iya, benar sekali ya yang dibilang bintang. Kasih tepuk tangan dulu untuk bintang. Oke, sudah. Jadi integritas tinggi adalah seorang yang memiliki loyalitas besar terhadap pekerjaannya. Dia mencintai pekerjaannya sebagai seorang kasir, sehingga apapun yang mencerminkan gambaran dari pekerjaannya dilakukan. Seperti itu. Oke, luar biasa bintang jawabannya. Berikutnya adalah ramah dan murah senyum. Oke, coba sebelahnya bintang ada siapa? Ada. Oke, ada. Ramah dan murah senyum itu seperti apa? Jadi menurut saya ramah dan murah senyum itu kasir itu harus ramah dan murah senyum karena agar bisa dilihat memberi enak dilihat, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Adam. Ya, ramah dan murah senyum. Kasir itu harus ramah dan murah senyum karena biar enak dilihat sama pelanggan. Menurut jawaban Adam seperti itu. Benar sekali ya. Jadi kita sebagai seorang kasir itu harus ramah. Jadi setiap ada customer yang datang kita harus greeting, kita menyampainya, dan kita selalu murah senyum. Jangan sampai kita memberi pelayanan yang tidak terima terhadap customer yang datang. Oke, luar biasa jawaban dari Adam. Berikutnya adalah tanggap dan teliti. Siapa yang bisa tanggap dan teliti? Silakan angkat tangan. Oke Pak. Ya, ayo silakan. Gimana yuk? Tanggap dan teliti itu tanggap menangani keluhan-keluhan customer. Oke, kasih tepuk tangan untuk Ayu. Tanggap dan teliti. Jadi tanggap dalam menangani keluhan customer. Seperti misalnya ada customer yang ngeluh bahwa barang ini expired, itu langsung dicek ya kan, apakah memang benar. Jika memang ada, seperti apa cara menanganinya? Apakah diganti dengan yang baru? Apakah tidak diberi karena tidak ada stok lagi? Seperti itu. Oke, luar biasa yuk ya. Yang berikutnya adalah antusias dan ceria. Siapa yang berani? Saya. Oke, silakan Kamel. Antusias itu kayak menyukai pekerjaannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Kamel. Antusias adalah menyukai pekerjaannya. Ya, jadi kita sebagai seorang kasir, ya mau tidak mau harus menyukai pekerjaan kita gitu. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan dengan cara ceria, hati kita gembira ya. Jadi tidak akan ada kesalahan yang kita lakukan dalam semua pekerjaan kita. Oke, di slide pertama adakah pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Iya, silakan Imam. tanggung jawab itu seperti apa ya? Iya, pertanyaan Imam tadi apa Mam? Tanggung jawab ya? Iya, Tanggung jawab seperti apa sih yang harus dimiliki seorang kasir ya? Oke. Jadi seperti ini, maksud dari tanggung jawab yang harus dimiliki seorang kasir. Seorang kasir adalah seorang yang bekerja di dalam toko retail. Jabatannya adalah sebagai kasir. Ya. Tanggung jawab yang dimiliki itu sebatas yang ada di meja kasa saja. Ingat ya, dia hanya jabatan sebagai kasir, berarti tanggung jawabnya yang dimiliki hanya sebatas meja kasa saja. Apa saja sih? Yang pertama, ada modal. Ya, modal yang dia terima dari kepala toko atau dari supervisor itu harus dia input dengan benar. Kalau terimanya 200.000, ya dia harus di-input sebesar 200.000. Kalau terimanya 500.000, berarti harus di-input sebesar 500.000. Itu tanggung jawab pertama sebagai seorang kasir. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang kasir adalah melayani customer, ya, dengan pelayanan prima. Seperti apa sih pelayanan prima? Menyapa customer yang sudah hadir di depan kita, misalnya selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, itu sudah merupakan tanggung jawab sebagai seorang kasir. Kenapa? Karena ada SOP-nya dari pelayanan kepada customer dari awal hingga customer selesai berbelanja, itu ada SOP-nya. Itu sudah merupakan tanggung jawab, ya kan? Terus yang berikutnya adalah tanggung jawab dalam artian semua produk yang diberi customer itu harus disebut dengan benar, dari harganya, ya, ukurannya, seperti itu. Bahkan kantong belanja pun jika kita free, kita informasikan free. Dan jika kita ada harga yang ditawarkan, ya berarti harus ada harga yang disebutkan juga. Gitu. Jadi selain tanggung jawab kepada customer, juga tanggung jawab terhadap toko, seperti itu. Lalu yang berikutnya, tanggung jawabnya seperti apa? Setiap produk yang customer beli, ada diskon tidak? Ya,
tanggung jawab kita kepada customer adalah menyampaikan diskon tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Terus tanggung jawab kepada toko, apalagi setelah semua proses transaksi selesai, otomatis seorang kasir harus merekod, ya kan? Harus merekam semua kegiatan transaksinya. Ada laporan keuangannya, ya kan? Dari modal yang diterima sampai dengan laba yang didapatkan, ya. Itu semuanya harus terekam di dalam laporan keuangan. Nah, sebagai seorang kasir harus bertanggung jawab membuat laporan keuangan hariannya, ya. Berapa nominal yang diterima dan berapa nominal yang dikeluarkan jika memang ada yang dikeluarkan. Itulah tanggung jawab yang harus dilakukan seorang kasir. Ya, minimal seorang kasir memiliki tanggung jawab adalah integritas tadi yang di awal, ya, integritas terhadap pekerjaannya. Kalau dia udah punya integritas, tanggung jawab dia akan semakin besar. Ya, jadi tanggung jawab terhadap perusahaan atau toko retail dan tanggung jawab terhadap customer sebagai pelayanan terimanya. Seperti itu. Bagaimana Imam, sudah cukup jelas? Sudah Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke kegiatan berikutnya. Ya, materi berikutnya adalah alat-alat yang digunakan dalam kegiatan transaksi. Sebagai seorang kasir butuh alat-alat penunjang transaksi dong. Ini semua ada di atas meja kasa. Pak Budi mencontohkan ada 6 yang paling familiar atau biasa digunakan seorang kasir. Oke, yang pertama ada apa yang bisa kalian lihat? PC Pak. Oke, yang familiar PC ya. Oke, PC ini adalah perangkat untuk rumahnya si pos atau point of sale. Sebenarnya point of sale itu adalah aplikasi ya yang digunakan untuk kegiatan transaksi. Ya, jadi point of sale itu digunakan mana sih? Bisa di Android, bisa di PC. Tapi kalau di toko retail, rata-rata itu menggunakan PC ya. Nah, ini PC-nya atau point of sale ya, yang nanti akan kalian gunakan seperti itu. Oke, berikutnya ada edisi. Edisi biasanya kalian tahu apa? Debit. Oke, kita pembayaran non tunai. Oke, debit atau non tunai ya. Di sini ada edisi. Nah, ini contohnya edisi. Nah, ini mesin edisi. Ya. Elektronik data tab seperti itu. Jadi pembayarannya bisa menggunakan kartu ya. Ya, non tunai dengan debit atau kredit bisa digunakan dengan kartu dengan cara digesek atau disimpan di bawah slotnya. Seperti itu. Yang chip dan magnetik itu ada dua. Berikutnya ada gambar apa? Scan ya, scan. Nah, scan ini adalah untuk men-scan barang seperti ini contohnya. Ya, ini scan barcode-nya ya untuk langsung masuk ke dalam mesin posnya seperti itu. Jadi setiap scan harus bunyi seperti itu. Oke, paham? Yang berikutnya ada cash drawer. Nah, cash drawer ini yang di bawahnya nih, di bawah monitor. Ini gunanya untuk menyimpan uang. Ya, yang 100.000 biasanya posisinya di sebelah kiri paling pojok, diikuti Rp50.000, diikuti Rp20.000, lalu Rp10.000 dan Rp5.000 boleh ditumpuk, dan Rp1.000 dan Rp2.000 boleh ditumpuk. Kenapa yang ditumpuk Rp5.000 dan Rp10.000, Rp2.000 dan Rp10.000? Kenapa? Karena jumlahnya itu dikit gitu, selisihnya Pak. Ya, selisihnya itu dikit. Jadi sewaktu-waktu tertukar itu, sewaktu-waktu kita salah mengambil itu tidak terlalu merugikan toko ya, walaupun seberapa pun yang diambil tak merugikan toko, tapi meminimalisasi adanya kesalahan seperti itu. Ini cash drawer atau tempat menyimpan uang. Berikutnya ada printer untuk mencetak struk ya, seperti itu. Biasanya struknya kalau keluar akan seperti ini. Lalu kita merobeknya dengan cara pegang ujung atasnya, kita tarik undangan sambil dimiringkan seperti itu ya. Dan yang terakhir memang sudah ada di depan kalian, yaitu layar display. Biasanya kita kalau ke Indomaret, Alfamart atau Superindo dan lain sebagainya toko retail itu ada layar display untuk customer. Jadi customer tahu produk yang kita scan dan harga dari produk yang kita scan. Oke, paham ya? Ya, materi berikutnya adalah SOP menangani pelanggan di meja kasa. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana cara menangani pelanggan di depan meja kasa. Di sini ada urutannya dari 1 sampai dengan 8 ya, yang nanti akan kita praktekkan seperti itu. Yang pertama adalah sapa pelanggan dengan ramah. Kita greeting dulu. Selamat pagi, kasir Budi siap. Sudah berbelanjanya? Ada lagi yang ingin ditambah? Kita mulai perhitungannya ya. Itu contohnya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana tadi? Yang pertama, selamat pagi. Kasir Budi siap. Sudah berbelanjanya? Ada lagi yang ingin ditambah? Kita mulai perhitungannya ya. Seperti itu pada umumnya. Oke. Yang kedua apa? Coba siapa yang berani membacakan? Ya, silakan. Terima barang dengan kedua tangan. Terima barang dengan kedua tangan. Ingat, pas tadi dibilang kita mulai transaksinya ya, itu diambil dengan kedua tangan. Berikutnya, yang ketiga apa?
scan barang dengan sebut namanya ya. Jadi kalian akan ada customer misalnya yang belanja nih, ya. Terus barang misalnya close up ukuran 65 gram. Dan ini ada scan barcode-nya. Kita scan produknya sambil sebutkan nama dulu. Close up ukuran 65 gramnya satu ya Bu atau satu ya Pak, baru kita scan. Oke, bagaimana tadi menyebutkannya? Sebutkan merek, ukurannya, terus Iya, sebutkan merek, ukuran dan dalam bisnisnya. Jadi bisa disimpulkan close up ukuran 65 gramnya satu ya Pak, baru kita scan barcode-nya. Paham sampai sini? Oke, yang ketiga apa? Yang keempat apa? Sebutkan Komunikasikan produk diskon di area kasa. Komunikasikan produk diskon di area kasa. Oke, yang dimaksud dengan mengkomunikasikan produk diskon di area kasa adalah seperti ini. Jadi kalian perlu tahu dulu sebenarnya di meja kasa tuh banyak produk diskonnya ya. Bisa ada food atau non food. Food itu biasanya ada minuman atau biasa roti-roti. Kalau yang non food itu biasanya ada rinso atau ada minyak goreng dan lain sebagainya. Itu kalian perlu tahu dulu. Mungkin anak-anakku yang sudah melakukan PKL tahu bahwa di area kasa tuh ada produk yang didiskon. Ya. Nah diskonnya pun beda-beda. Ada yang buy one get one, ya. Ada yang diskonnya dalam artian dari harga Rp10.000 menjadi harga Rp5.000, itu macam-macam. Tergantung dari kebijakan toko retail masing-masing. Nah, di sini Pak Budi ingin mencontohkan seperti apa sih menawarkan produk diskon di area kasa. Yang pertama kita harus tahu dulu diskon apa yang sedang ada di toko retail kita. Misalnya di sini ada Maison dan Pocari Sweat. Anggap saja diskonnya adalah dari harga Rp10.000 menjadi harga Rp5.000 seperti itu. Oke, mengkomunikasinya seperti ini ya. Mohon dilihat. Kondisinya biasanya kita sambil melakukan scan barang, kita menawarkan produk diskon seperti ini. Boleh Bapak atau misalnya juga ibu-ibu, kita berarti bilangnya boleh Ibu, fleksibel ya, tergantung nanti customer kita itu siapa. Boleh Bapak produk diskonnya ada Maison dan Pocari Sweat-nya dari harga Rp10.000 menjadi harga Rp5.000. Apakah Bapak berminat? Seperti itu. Saya ulang sekali lagi, misalnya customer ibu. Boleh Ibu, kebetulan toko kami ada produk diskon yaitu Maison dan Pocari Sweat dari harga Rp10.000 menjadi harga saya ulangin ya. Boleh Ibu, kebetulan di toko kami ada produk diskon yaitu Maison dan Pocari Sweat dari harga Rp10.000 menjadi harga Rp5.000. Apakah Ibu berminat? Seperti itu ya. Jadi kita tekankan apakah Ibu berminat. Kalau misalnya customer berminat, silahkan kita ambilkan. Jika tidak berminat, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Nah kondisinya saat kita sambil melakukan scan barang itu dan kita off dulu ya, kita berhenti dulu, jangan kita lanjutkan. Setelah kita mengkomunikasikan produk diskon baru kita lanjut. Seperti itu ya, itu contoh dari mengkomunikasikan produk diskon. Ya berikutnya saya akan menjelaskan terkait nomor 5 sampai dengan nomor 8. Apa saja sih? Yang pertama adalah sebutkan total belanjaan. Yang kedua adalah tanyakan cara pembayarannya. Dan yang ketiga adalah bungkus barang belanjaannya. Nah biasanya ada yang membungkus barang belanjaan itu di depan. Jadi sambil melakukan scan, lalu dibungkus, sambil scan, lalu dibungkus, itu boleh. Ada juga yang di belakang, tergantung efisien waktunya maunya yang mana. Seperti itu ya. Setelah itu adalah serahkan barang kepada customer. Itu step by stepnya. Tapi nanti di situ akan ada penyelipan materi yaitu terkait memberikan total belanjaan, memberikan struknya dan memberikan kembaliannya. Seperti apa? Mungkin nanti akan saya praktekkan ya sebelum kalian melakukan kegiatan praktiknya. Yang pertama saya contohkan terkait total pembayaran. Pastikan kalian melihat layar mesin posnya ya. Total belanjanya Rp50.000 Pak. Ya, pastikan melihat, jangan sampai tidak melihat, kita ada kesalahan. Saya ulang sekali lagi. Total belanjanya Rp50.000 Pak. Lalu dilanjutkan step berikutnya. Pembayarannya mau tunai atau non tunai? Tunai itu dengan uang, non tunai itu bisa dengan kredit card atau kartu debit. Seperti itu ya. Jadi total belanjanya Rp50.000 Pak. Pembayarannya mau tunai atau non tunai? Biasanya customer menjawab, misalnya dia pembayarannya dengan non tunai atau misalnya dengan tunai deh, dianggap dengan tunai. Pembayarannya dengan tunai, itu kita akan bilang pembayarannya tunai, boleh saya terima uangnya, ambil uangnya, misalnya uangnya Rp100.000, uangnya Rp100.000 ya Pak, saya terima. Kita masukkan ke dalam cash drawer, setelah itu kita ambil struk belanjaan dan kembaliannya, lalu kita serahkan. Ini struk dan kembaliannya Pak sebesar Rp50.000, mohon dicek kembali, seperti itu ya. Oke, tadi ada
memberikan struk belanja tadi, setelah kita menanyakan cara pembayarannya mau tunai atau non tunai. Nah, harusnya itu kita sudah memasukkan produk-produknya ke dalam kantung belanjaan. Oke. Ya, jadi kita sudah memasukkan produknya ke dalam kantung belanjaan. Ini sebagai sampel saja ya, saya ambil beberapa produk. Nah, setelah barang ini sudah masuk, baru kita tanya pembayarannya mau tunai atau non tunai, Pak? Nah, seperti yang saya jelaskan ya. Setelah itu baru barang sudah dibungkus dan kita serahkan. Serahkannya apa? Struk belanja dan kembaliannya. Misalnya di sini kembalian Rp40.000. Ini kembaliannya Pak Rp50.000 dan ini struk belanjanya, mohon dicek kembali ya. Nah, setelah itu dia customer sudah mengecek kembalian dan struknya, kita berikan kantong belanjanya atau belanjanya kita berikan. Dan ini belanjanya mohon dicek kembali. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin kalau dijabarkan satu persatu kalian akan sedikit susah menangkapnya seperti apa. Nah, di sini saya contohkan dengan simulasi model ya. Jadi gue sebagai model customer, Ali silakan maju. Ali silakan maju. Oke, kita anggap di sini barang belanjanya sudah dikemas di awal ya. Biasanya lebih efisien memang sudah dikemas di awal. Jadi setelah memberi barcode atau setelah men-scan, kita kemas langsung barang belanja. Oke, kita mulai ya. Sudah pegang uang sampelnya? Sudah, Pak, sudah. Kita mulai. Total belanjanya Rp50.000, Pak. Pembayarannya mau tunai atau non tunai? Tunai, Pak. Non tunai. Boleh saya terima uangnya? Uangnya Rp100.000 ya, Pak, saya terima. Ingat, sambil diraba ya. Uangnya Rp100.000 ya, Pak, saya terima. Memastikan uang ini asli atau tidak. Setelah itu kita masukkan ke dalam cash drawer. Dan kita ambil kembaliannya Rp50.000 beserta struk belanjaannya. Ya, struk belanjaannya kita robek saja. Dan kita berikan kepada customer dengan cara seperti ini. Ini struk dan kembaliannya Pak Rp50.000, mohon dicek kembali. Ya, mohon dicek kembali agar customer benar-benar yakin yang dibeli atau kembaliannya itu sudah benar. Oke, saat customer sudah yakin benar, kita berikan produk belanjaannya. Dan ini barang belanjaannya mohon dicek kembali. Iya, Pak. Nah, saat semuanya sudah benar, kita pastikan sekali lagi. Ya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Nah, jika jawaban customer tidak ada, kita lanjutkan dengan memberikan salam seperti ini. Terima kasih, selamat datang kembali. Oke, baru itu silakan customer keluar dari toko kita. Silakan Ali duduk kembali ke tempatnya. Ya, jadi seperti itu ya, step by step dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Ya. Hari ini kita akan melakukan praktek ya, yang walaupun nanti tugasnya sebenarnya buat pertemuan akan datang. Tapi hari ini saya mau lihat dulu sejauh mana perkembangan kalian. Jadi kita lakukan praktek, saya akan evaluasi sudah ada perbaikan belum. Jika belum ada, silakan diperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Ya, prakteknya adalah mengoperasikan mesin pembayaran tunai dan non tunai. Sudah siap untuk praktek? Sudah. Oke, mari kita praktek. Ya, siapa yang mau maju untuk praktek terlebih dahulu? Saya, Pak. Ya, Ayu. Dan siapa lagi? Saya, Pak. Ali. Ya, yang pertama Ayu jadi kasir dan Ali menjadi customer ya. Iya, Pak. Oke, yuk silakan maju berdua. Tetap jaga jaraknya. Pertama, saya menghidupkan mesin pos dengan cara menekan 1, 2, 3, 4 enter, lalu 1, 2, 3, 4 enter. Setelah keluar seperti ini, tandanya mesin pos sudah siap digunakan. Setelah itu saya meminta uang modal kepada pemilik toko. Ya, ini anggaplah ini uang modalnya ya. Ini uang modalnya sebesar Rp200.000. Silakan gunakan untuk modal awal. Yuk, silakan kembali ke tempatnya. Lalu saya memasukkan modal awalnya ke dalam cash drawer dengan urutan 100.000 kali 10, jadi 50 kali 50.000. Setelah itu 20.000. Setelah itu 10.000.
Ya, jadi barusan siapa namanya Ayu, ya temanmu Ayu sudah melakukan kegiatan awal pada proses kegiatan kasir ya. Jadi nanti setelah ini dia akan melakukan kegiatan transaksi. Tadi modelnya sudah Ali ya modelnya. Silakan lakukan kegiatan transaksi Ayu ya. Jadi nanti kita pembayarannya pakai tunai ya. Kita pakai tunai ya. Jadi lakukan pembayaran secara tunai. Ya, boleh dilanjut kegiatannya silakan. Saya akan memantau saja ya. Yuk, silakan. Masih naik siang. Selamat pagi Pak. Sudah belanjanya? Apakah ada yang kita makan? Tidak, Mbak. Saya mulai transaksinya ya. Iya, Mbak. Apakah membawakan belanjanya? Tidak apa, Mbak. Untuk kami menyediakan kantong belanja sebesar Rp1.500. Apakah Bapak berminat? Boleh, Pak. Baik, saya mulai transaksinya ya. Iya. Citra White Beauty. Citra Pearly White Beauty lotionnya sebenarnya 16. Ini Luciana Sisal ukuran 300 ml sebanyak 2 buah. Pasta gigi close up-nya sebanyak 4 buah. Totalnya jadi Rp70.000. Apakah pembayarannya mau melalui tunai atau tunai? Tunai, Mbak. Baik, boleh terima uangnya. Ini struktur kembaliannya sebesar Rp30.000. Mohon izin kembali Bapak. Iya, Pak. Sebentar. Ini belanjaannya mohon izin kembali. Apakah sudah sesuai? Udah, Mbak. Baik, terima kasih. Selamat datang kembali Bapak. Udah, kembali. Ya, luar biasa sekali Ayu dan Ali. Silakan berdiri di sana dulu. Silakan bawa saya evaluasi dulu ya. Ayu juga silakan berdiri di depan meja kasanya. Tetap, oh ini dia. Oke. Jadi kamu agak sini, Ali sorry kok dari ya, dari jaraknya. Tadi Ayu hampir saja lupa terkait food dan non food. Ya, buat anak-anakku semua yang juga perlu diperhatikan food sama non food jangan lupa diinformasikan. Dan kantong belanja juga hampir saja lupa tadi, untuk masih ingat gitu, tidak masalah. Sama tadi itu ada catatan saya. Nah, tolong dilihat dulu layarnya. Walaupun sudah tahu nih total belanjanya ya, tapi kita tetap harus melihat sambil menyebutkan total belanjanya. Jadi walaupun kita tahu total Rp70.000 dengan melirik gitu kan, tapi agar memastikan silahkan dilihat kembali. Seperti itu ya. Dan tolong tadi dijelaskan nggak Ali? Apa namanya? Mohon dicek kembalinya. Dijelaskan. Begitu juga dengan barangnya. Iya, Pak. Oke, jadi untuk semuanya ingatkan yang mohon dicek kembali. Oke, saya demonstrasikan sekali lagi ya step by step yang benar itu seperti apa. Oke, sekarang Ali silakan kesingkan barangnya. Ayu sebagai model ya, saya demonstrasikan sekali lagi seperti itu. Secara singkat. Oke, silakan Ali duduk di tempatnya. Ayu jadi model. Ada satu lagi juga yang lupa. Ayu tidak mengkomunikasikan produk diskon seperti itu. Tidak apa-apa. Namanya belajar ya, jadi tidak masalah. Oke, saya contohkan sekali lagi. Oke, silakan yuk. Beri customer.
Sudah berbelanjanya? Sudah. Ada lagi yang ditambah? Saya terima belanjanya ya. Kita turunkan satu persatu. Kalau perlu yang satu jenis digabungkan agar memudahkan kita melakukan kantong belanja. Setelah itu keranjang kita taruh bawah. Lalu kita tanyakan, food dan non foodnya mau digabung ibu? Digabung aja? Digabung saja. Oke. Ibu mau kantong belanja? Tidak. Oke. Kebetulan di toko kami ada kantong belanja. Apakah ibu berminat? Oke. Harganya 1.500 ya bu. Oke. Kita mulai transaksinya ya bu. Citra white UV-nya yang 250 ml-nya 4 ya bu. Kita tekan 4 plus lalu kita scan. Kita masukkan ke dalam kantong belanja. Setelah itu niosiananya yang 350 ml-nya 2 ya bu. Kita tekan 2 plus kita masukkan ke dalam kantong belanja. Setelah itu kita scan satu lagi barangnya, kita sebutkan. Close up yang ukuran 65 gramnya 4 ya bu. Kita tekan 4 plus lalu kita scan barcode-nya. Kita masukkan ke dalam kantong belanja. Setelah selesai, kita tawarkan produk yang ada di kasa. Kebetulan bu kita ada promo nih, MyZone-nya dan Pocari Sweat-nya dari harga Rp10.000 menjadi harga Rp5.000. Apakah ibu berminat? Oke, misalnya customer tidak berminat ya. Lalu kita sebutkan total belanjanya adalah Rp80.000 bu. Nah, total belanjanya Rp80.000. Kok bisa beda ya? Coba lihat struknya tadi. Dari sini struknya ya. Oh ini ya. Oh, ada yang kurang ya. Ayo close up-nya, close up ada yang kurang, pantesan nominalnya kurang ya. Total belanjanya Rp80.000 ya, Bu. Pembayarannya mau ternyata tunai? Tunai. Tunai. Boleh saya terima uangnya? Oh, uangnya belum dikasih ya? Oke, sorry. Oke, anggaplah seperti ini ya. Total belanjanya Rp100.000, Bu. Pembayarannya mau ternyata tunai? Tunai. Oke. Uangnya Rp100.000 saya terima ya. Setelah itu kita input nih Rp100.000-nya. Rp100.000, lalu kita paste down. Ya. Kita input uangnya Rp100.000, kita paste down. Nah, setelah itu truknya akan keluar. Kembaliannya kan Rp20.000 ya. Nah, kembaliannya Rp20.000. Kita ambil, kita robek struknya, lalu kita berikan seperti ini. Ini struk dan kembaliannya Rp20.000. Mau dicek kembali. Setelah itu belanjanya kita kasih. Ini belanjanya mau dicek kembali. Ada yang bisa saya bantu? Tidak. Terima kasih, selamat datang kembali. Ya, silakan duduk di tempatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan duduk. Ya. Nah, jadi step by step-nya kamu bisa lihat di mana. Contoh-contoh soal kamu bisa lihat di mana. Pak Budi sudah kirim di LKPD-nya. Kalian bisa lihat ya di LKPD Pak Budi berikan itu step by step-nya sudah ada. Kalian bisa pelajari lagi. Materi ajarnya juga yang hari ini dan modul-modul sudah Pak Budi kirim. Jadi kalian bisa pelajari untuk pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan minta apa pertanyaannya. Pak, kalau sama web itu kan tadi namanya tunai Pak. Ya. Kalau sama pembayaran non tunai itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau pembayaran non tunai sebenarnya semuanya sama ya. Proses step by step tetap sama, hanya saja bedanya. Kalau kamu tunai tadi membayarnya menggunakan uang tunai, uang cash. Kalau pembayaran non tunai kita bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang nanti prosesnya akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Bagaimana kita? Ya, secara garis besar SOP-nya tetap sama ya. Oke. Ya. Ya, sama-sama. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Adakah yang bisa dapat menyimpulkan materi hari ini seperti apa? Saya Pak, Ya, silakan Ali. saya jadi bisa tahu cara ngomong jadi kasir, sama juga tahu cara melayani customer dengan benar Pak. Oke, terima kasih Ali. Simulkan tepuk tangan dulu. Ya, benar ya. Pada pertemuan kali ini kalian jadi tahu seperti apa sih SOP seorang kasir, bagaimana cara melayani seorang customer. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya Pak, Ya, silakan Bintang. kalau menurut saya hari ini pelajaran sangat bermanfaat untuk saya, apalagi saya kan ini jurusan BDP gitu Pak. Otomatis nanti ilmu kasir ini bakal berguna banget ketika saya ada di dunia kerja. Seperti itu Pak. Ya, kasih tepuk tangan juga untuk Bintang. Ya, barusan teman-temanmu sudah menyimpulkan terkait pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam mempelajari setiap pembelajaran yang ada di bisnis jari dan pemasaran. Ya, untuk kegiatan penilaian tadi Pak Budi sudah menilai secara langsung
Dari proyek yang kita lakukan, engine-nya sudah dapat seperti apa, tadi contohnya Ayu sudah dapat melakukan kegiatan transaksi seperti apa. Nah, apa penilaian intinya? Kapan sih penilaian intinya? Besok kita lakukan seperti yang Pak bilang. Bagi yang lain belum kebagian untuk praktek kali ini, silakan dimatangkan lagi karena pertemuan berikutnya Pak Budi akan menilai secara langsung. Kapan pertemuan berikutnya? Yaitu hari Jumat. Oke, jadi dipersiapkannya hari Jumat ya, matang-matang karena nanti saya akan menilai secara langsung dan kalian juga majunya satu-satu ya. Ada customer, ada pasien, ada customer, ada pasien secara bergantian ya. Dan materi berikutnya adalah materi hari Senin berikutnya ya, karena Jumat kita kan ujian. Materi Senin berikutnya adalah kita akan membahas pembelajaran tentang mengoperasikan mesin pembayaran non tunai. Oke, saya rasa cukup sekian. Secara garis besar hari ini sudah berjalan cukup lancar. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat ya hari ini ya. Oke, tetap jaga kesehatan anak-anak semua. Kalau pulang nanti tetap jaga protokol kesehatannya, jaga jarak, selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Karena memang pandemi ini masih tetap berjalan ya di Indonesia. Belum hilang secara seutuhnya. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, alangkah baiknya agar ilmu kita bermanfaat dan kita menutup hari ini dengan ilmu yang banyak kita terima di sekolah kita. Kita berdoa dulu. Saya mimpin doa ya. Oke, kita berdoa dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa menurut percaya dan agamanya masing-masing. Dimulai.